Ya, selamat siang ya buat teman-teman, saudara semua yang bergabung di acara ini. Saya mengucapkan selamat berjumpa. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya eh, untuk bicara di acara seminar di hari libur ini. Ya, pada Pastor Lucky, ada Pastor Denny, Pastor Merrill, dan semua hamba Tuhan yang ada di sini juga, dan semua saudara yang berkumpul. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Tentu bicara pernikahan bukanlah bicara mengenai subjek yang mudah ya, gitu. Eh, saya nggak tahu apakah semua yang ikut ini sudah menikah atau belum. Tapi kalau belum menikah, eh, justru menurut saya Anda bisa mendapatkan keuntungan ya dengan mengikut acara ini. Eh, Saya dikasih waktu 45 menit untuk sharing. Setelah itu kita langsung ke Q&A. Ya, dalam 45 menit apa yang bisa disampaikan? Saya terpaksa harus pilih satu dua hal saja yang nanti kemudian mungkin akan kita bisa kembangkan di Q&A ya. Gitu. Pernikahan itu menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat penting ya di gereja atau di sebagai kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Alkitab kita itu dibuka dengan cerita pernikahan, dan Alkitab kita ditutup juga dengan cerita pernikahan. Yesus buat mujizat pertama kali itu di pernikahan juga. Gitu. Jadi cukup sebetulnya untuk menunjukkan betapa pentingnya pernikahan itu dalam kehidupan kita semua. Nah, cuman banyak yang shock, ya, banyak yang terkejut ya, gitu. Karena ternyata menikah tidak semudah yang mereka pikirkan, akibatnya juga tidak seindah yang mereka harapkan. Gitu. Pernikahan itu adalah mimpi yang bertemu dengan kenyataan ya. Ya menyebabkan banyak orang jadi frustasi, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman PPKM atau lockdown ini, di mana orang dipaksa untuk ada di dalam rumah, gitu ya. Lucu juga sebetulnya waktu pacaran pengen ketemu terus, nggak bisa pisah gitu ya. Telepon, baru telepon, telepon lagi. Bangun tidur, telepon. Mau tidur, telepon. Ya kan pengen ketemu terus. Kayaknya pas mau pulangin pacar itu kayaknya, aduh, berhenti lagi, ya kan. Ya, di mobil ngobrol lagi, keluar mobil ngobrol lagi, mau masuk ke rumahnya berpisah ngobrol lagi gitu. Kayaknya aduh nggak mau pisah deh kalau bisa. Sekarang giliran disuruh di rumah berduaan, kayaknya mau langsung kabur semua gitu. Jadi something must happen ya, sesuatu pasti terjadi dalam perjalanannya sehingga kenapa bisa jadi seperti itu ya. Nggak heran juga, banyak juga hamba Tuhan yang bermasalah pernikahannya. Justru kelihatan di masa eh, pandemi ini ya. Eh, nggak ada shortcut sebetulnya di sini, nggak ada kalau saudara mau cari apa namanya shortcut atau jalan pintas dalam membentuk rumah tangga yang baik itu nggak ada sebetulnya. Karena dalam pernikahan itu nggak ada yang otomatis ya, semuanya manual. Ya, nah, saya akan mulai dulu dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Menurut saya ini akan eh, memberikan satu fondasi yang cukup kuat ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat katakan, hendaklah kamu semua, ya tidak terkecuali kamu semua, tidak terkecuali jabatan saudara apa, posisi saudara di gereja apa, semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Kata hormat di situ menarik untuk kalian pelajari, untuk saudara pelajari, karena
dalam bahasa aslinya itu seperti hormat itu diterjemahkan seperti sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kalau kita punya sesuatu yang sangat tinggi nilainya, tentu kita nggak akan geletakin semangat ya gitu. Kita tentu akan lindungi, kita akan pelihara baik-baik, kita akan perhatikan sungguh-sungguh, dan kita akan pakai pada waktu-waktu tertentu untuk supaya bisa dilihat sama banyak orang. Gitu. Jadi perkawinan itu harus dilihat sebagai sesuatu yang tinggi nilainya. Ya, bahkan menurut saya lebih tinggi daripada pelayanan, lebih tinggi daripada pekerjaan, lebih tinggi daripada bisnis bahkan. Kenapa? Karena pernikahan itu bicara mengenai kegiatan yang ada di dalam rumah. Ya. Sedangkan pelayanan, bisnis, pekerjaan, ya karir itu sesuatu yang ada terjadinya di luar rumah. Nah, kita bisa sukses di luar rumah, ya kan, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan bisnis, dengan karir. Tapi kalau kita di dalam rumah nggak sukses, tidak berhasil, akibatnya kita jadi malas pulang ke rumah. Akibatnya kaki kita berat untuk sampai ke rumah. Dan ini yang kemudian menimbulkan problem. Ya, banyak orang yang berhasil di luar rumah, dalam bisnisnya, dalam pelayanan, dalam usahanya, dalam karirnya, kemudian bangun rumah idaman lah gitu ya, bangun benar-benar bangunan rumah idaman, tempat tidur, tempat tinggal dia, sesuatu yang mewah mungkin, besar mungkin, tetapi dia nggak betah di dalam rumah kalau dia tidak berhasil dalam pernikahannya, karena dia lebih dipuji di luar rumah. Kalau di luar rumah orang kasih dia karpet merah, orang interview dia, pengen tahu apa rahasia keberhasilannya. Dan dia dipuji, orang mau selfie sama dia mungkin, dan lain sebagainya. Tetapi begitu dia pulang ke rumah, tidak ada yang sambut dia, tidak ada karpet merah buat dia, istilahnya ya. Tidak ada yang puji dia. Waktu saat dia pulang ke rumah, nggak ada yang mau ketemuin dia. Suaranya tidak lagi didengar. Ya, akibatnya jadi malas pulang ke rumah. Tapi kalau kita kerjakan pekerjaan rumah kita, dan kemudian kita berhasil di luaran, tentu kita akan tidak punya kaki yang berat untuk pulang ke rumah. Karena kita tahu bahwa kita bukan cuma sekedar dipuji di luar, tapi kita juga dipuji di rumah. Kita bukan hanya sekedar dihormati di luar, tapi kita juga dihormati di rumah. Bahkan kalau kita belum berhasil di luar, kita tetap cepat ingin pulang ke rumah karena kita tahu mau di rumah kita diterima, meskipun di luar kita belum diterima. Dalam pekerjaan kita mungkin belum dipromosi, belum dipuji orang, belum di recognize, belum diakui pekerjaan kita. Tapi begitu kita pulang ke rumah, ada yang nyambut kita, ada yang memuji kita, ada yang mengakui keberadaan kita. Tentu kita nggak masalah untuk pulang ke rumah. Bahkan setiap pagi begitu kita bangun tidur, kita siap untuk pergi kerja karena kita sudah di-charge di rumah. Ya, di rumah itu seperti kita nge-charge lagi gitu ya. Energi kita dikembalikan. Itu kalau kita berhasil melakukan pekerjaan rumah kita, yaitu dengan mengangkat tinggi atau menghormati pernikahan. Bagaimana sih caranya menghormati pernikahan? Ya, dengan berinvestasi dalam pernikahan kita. Siang hari ini merupakan salah satu contoh investasi ya. Saudara bisa kerjakan puluhan acara yang lain. Saudara mungkin bisa tidur siang, saudara mungkin bisa masak, saudara mungkin bisa jalan-jalan. Tapi saudara mengambil waktu untuk mendengarkan atau ikut seminar ini. Itu merupakan salah satu bentuk investasi. Tapi jangan berhenti sampai di sini gitu ya. Investasi itu harus dilakukan
terus-menerus, karena kemana kita fokus, disitulah kita most likely akan menerima keberhasilan. Ya, jadi kita harus terus fokus pada pernikahan kita, terus berinvestasi dalam pernikahan kita. Jangan sampai kita ini royal ya buat orang luar, buat sesuatu di luar rumah, tetapi buat orang di dalam rumah kita pelitnya minta ampun. Kita berani traktir rekan kerja, mungkin pejabat atau siapapun juga di luar, kita berani beliin ini, beliin itu, ya, traktir ini, traktir itu. Tapi di dalam rumah kita pelitnya minta ampun sama orang di dalam rumah. Kita mesti betul-betul berani investasi dalam pernikahan kita sendiri. Ya. Nah, itu salah satunya. Hal yang berikutnya adalah dengan terus belajar. Nggak ada jalan lain. Ya, kitab Amsal pasal yang ke-24, ayat yang seringkali saya ambil kalau saya bicara soal pernikahan, ayat yang ketiga dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan. Rumah itu kalau Anda punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bahkan dikatakan rumah tangga. Bait dalam bahasa aslinya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi untuk membangun rumah tangga, untuk membangun sebuah rumah diperlukan hikmat, ya, diperlukan kepandaian, dan diperlukan pengertian. 3 hal ini. Lucunya tidak ada kata cinta di sini. Karena modal cinta saja tekor ya, modal cinta saja nggak cukup untuk kita bisa membangun rumah tangga. Saya nggak bilang cinta nggak penting, karena cintalah sebetulnya dasar dari segala sesuatunya, betul nggak? Karena cinta kita mulai telepon-teleponan, karena cinta kita mulai memperhatikan, karena cinta kita mulai memberi, karena cinta kita mulai pacaran, karena cinta kemudian kita berani pertunangan, karena cinta itu merupakan dasar, fondasi cinta. Cinta harus ada. Tapi nggak ada orang yang mau tinggal di atas cinta. Coba kalau kalian bangun rumah, ya toh, terus kemudian fondasinya jadi, terus bilang sama orang rumah, yuk kita pindah yuk. Emang rumahnya udah jadi? Belum, tapi fondasinya udah ada. Nggak ada satupun yang mau pindah. Ya kan? Karena fondasi doesn't mean anything. Fondasi memang penting, tapi fondasi saja nggak cukup buat orang untuk pindah, untuk mau tinggal di situ. Jadi untuk membangunnya, ya, untuk mendirikannya diperlukan hikmat, ya, untuk supaya tegak rumah itu bisa berhadapan dengan berbagai macam badai, angin, hujan, dan lain sebagainya, perlukan kepandaian. Dan bukan cuma begitu, bukan cuma bisa bukan cuma membangun rumah yang tinggi, yang kuat, yang kokoh, tetapi juga harus bisa diisi, ya toh, dengan berbagai macam benda yang berharga dan yang menarik. Nah, ini ngisinya dengan pengertian dikatakan. Coba kalau rumah kita cuma kosong, nggak diisi, ya kita nggak betah di rumah kan. Ya kan? Tapi kalau rumah kita diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan yang menarik, kita bahkan kalau ada tamu kita bisa bangga, ya toh, bawa tamu tur ke setiap kamar. Oh, ini kamar saya, ini kamar anak saya, ini kamar itu, betul nggak ya? Karena kita mengisinya dengan berbagai macam benda yang berharga dan yang menarik. Nah, jadi diperlukan 3 hal ini, hikmat, kepandaian, dan pengertian. Hikmat itu selalu bicara mengenai aplikasi, ya, pengetahuan yang bukan cuma sekedar dikuasai, pengetahuan yang dikuasai itu namanya kepandaian. Tapi cuma menguasai saja, tidak tahu kapan dan bagaimana mengaplikasikannya, itu berarti dia kurang hikmat. Jadi hikmat itu berhubungan dengan aplikasi, berhubungan dengan waktu, ya, timing,
Kapan mengaplikasikan pengetahuan yang kalian punya. Kepandaian itu adalah pengetahuan yang dikuasai. Sedangkan pengertian itu mengerti mengapa. Mengapa itu terjadi. Mengapa ini terjadi. Tahu background story-nya, tahu alasannya. Know the why behind the what. Ya, tahu mengapa, dibalik apa. Itu pengertian. Nah, tetapi semuanya itu dimulai dari pengetahuan. Dan pengetahuan tidak bisa datang hanya karena saudara menjadi tua. Pengetahuan tidak datang karena saudara ditumpangi tangan. Pengetahuan tidak datang karena saudara berpuasa. Pengetahuan datang kalau saudara belajar. Itu saja. Ya, itu. Alkitab mengatakan dalam kitab Hosea, umatku binasa, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan karena kurang berdoa, bukan karena kurang berpuasa, bukan karena kurang kebaktian, tapi umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, jadi pertanyaannya begini, sebelum Anda menikah, atau selama Anda menikah, apakah saudara pernah belajar tentang pernikahan? Nah, kalau saudara nggak pernah belajar tentang pernikahan, terus saudara menikah, namanya bonek. Bondo nekat namanya. Anda bonek namanya, bondo nekat. Ya, no wonder pernikahan saudara kemudian berantakan, karena saudara nggak punya pengetahuan. Ya. Coba, kalau saudara beli barang ya, barang apa saja, yang paling sederhana saja deh. Barang itu selalu datang dengan manual book ya, dengan buku petunjuknya atau dengan instruksinya. Bagaimana caranya memakai barang tersebut. Nah, kalau instruksinya tidak pernah diperhatikan, instruksinya tidak pernah dibaca, ya seberapa sederhana barang tersebut, saudara nggak akan bisa pakai. Karena instruksinya saudara nggak ikuti. Nah, itu aja. Jadi kita penting untuk belajar, dan Alkitab penuh dengan apa namanya, dengan instruksi ya, bagaimana kita harus berinteraksi satu dengan yang lain dalam pernikahan kita. Nah, saya mau langsung saja ke Efesus pasal yang kelima. Karena menurut saya Efesus pasal yang kelima ini merupakan apa ya? Merupakan aturan main dari sebuah pernikahan. Ya, dan kita harus pelajari. Bukan cuma pelajari aturan mainnya, tapi kita juga harus pelajari spouse kita, pasangan kita. Gitu. Ya kan? Kalau kita mau bertanding umpamanya ya, saya umpamakan ini pertandingan, kita kan harus mempelajari lawan kita ini siapa. Ya, dia itu kebiasaannya apa? Dia itu apa namanya? Kelemahannya di mana? Dia itu kekuatannya di mana? Kita harus mempelajari kan? Gitu. Supaya kita bisa apa namanya? Bertanding dengan baik. Atau itu kalau kita taruh dia sebagai lawan ya. Tapi kalau kita taruh dia sebagai rekan kerja, kita pun juga harus tetap mempelajari dia ini kekuatannya apa, saya kekuatannya apa, dia kelemahannya apa, saya kelemahannya apa. Sama kayak main ganda. Main ganda itu kan Indonesia barusan juara, dapat medali emas ganda putri. Kalian bisa lihat dua orang yang punya kemampuan yang berbeda. Yang satu jago di depan, yang satu jago di belakang. Ya, yang satu punya netting yang mulus, yang satu smash-nya luar biasa. Gitu. Dan mereka harus agree, mereka harus setuju kapan mereka satu di depan, kapan satu di belakang, kapan satu kalau yang satu ada di samping, yang satu lagi ada di samping. Tapi kalau dua-duanya mereka ada di samping sebelah kiri, maka lawan akan dengan mudah untuk mengalahkan mereka. Jadi kita harus mempelajari pasangan kita. Sampai hari ini pun setelah saya udah menikah 23 tahun, saya masih mempelajari istri saya. Kenapa?
Karena kita hidup ini nggak statis, kita hidup ini dinamis. Kita hidup ini dari satu musim kepada musim yang berikutnya. Waktu baru pertama kali menikah, saya meskipun saya udah kenal dia sebelumnya, tapi saya belum pernah kenal dia sebagai seorang istri karena dia belum pernah jadi istri, saya juga belum pernah jadi suami. Ya, pacar saya ini belum pernah jadi istri dan saya belum pernah jadi suami meskipun kita sudah saling kenal. Nah, dia harus belajar memainkan perannya sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang menantu. Saya pun juga demikian. Nah, kalau dia aja mesti belajar memainkan peran sebagai seorang istri dan menantu, saya juga berarti harus mempelajari dia, karena dia belum pernah berperan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk dalam musim yang berikutnya, yaitu musim hamil. Nah, dia belum pernah hamil. Nah, saya nggak pernah bisa hamil. Ya kan? Nah, dia harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya. Nah, kalau dia aja harus belajar, gimana saya? Saya pun harus terus mempelajari, beradaptasi terus. Bagaimana nih? Itu musim yang berikutnya. Musim yang satu lagi, pada saat anaknya muncul. Dia belum pernah jadi seorang ibu. Saya juga belum pernah jadi seorang bapak. Dia harus belajar jadi seorang ibu. Nah, kalau dia aja harus belajar, apalagi saya harus mempelajari dia sebagai seorang ibu. Nah, itu baru anak satu. Ntar anak dua beda lagi. Musimnya baru lagi. Ntar anak tiga beda lagi. Musimnya beda lagi. Karena punya anak di usia 30-an, dengan punya anak di usia 40-an, in our case, seperti itu, beda. Kekuatannya beda, metabolisme tubuhnya berbeda, pengetahuannya berbeda. Nah, sekarang kami udah masuk ke usia 50-an, itu pun musim yang baru lagi, karena anak-anak udah mulai besar, ya toh, udah mulai susah diatur. Ya kalau dulu masih kecil masih gampang diatur, sekarang udah mulai besar, udah mulai punya agenda sendiri-sendiri, udah mulai punya acara sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Dan kami pun berdua harus menyesuaikan diri dengan satu sama lain. Jadi kita hidup dalam musim demi musim, dan setiap musim ada sesuatu yang baru yang mesti kita pelajari. Itu sebabnya kenapa pernikahan itu nggak ada sekolahnya. Karena sekolah itu selalu ada kurikulumnya. Nah, kalau kurikulumnya selesai, sekolahnya selesai, tamat, saudara dapat ijazah. Nah, tapi pernikahan itu sampai maut memisahkan kita. Jadi sampai maut memisahkan kita, kita harus terus belajar. Makanya nggak pernah ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya itu bukan berarti mudah. Nggak ada sekolahnya bukan berarti gampang. Nggak ada sekolahnya itu karena saking sulitnya. Tapi kita harus terus mau belajar. Secara mudah saja saya pakai istilah ini ya, pakai istilah Formula One ya, adu balap. Ya, kalau kalian meskipun wanita juga bisa ngerti lah. Atau kalau kita naik sepeda lah, di sini lagi musim sepeda kan, nggak tahu di Manado seperti apa. Kalau kita naik sepeda, jalan lurus sama belokan, apalagi belokan tajam, itu beda kecepatannya, beda apa namanya gaya bersepedanya, betul nggak? Kalau jalan lurus kita bisa kenceng, kita bisa wah, tapi begitu kita ada belokan tajam, kita harus ngerem, kita harus hati-hati, soal kalau nggak bablas kita kan. Gitu. Jadi kita harus ngerem, kita harus belok pelan-pelan gitu, mengurangi kecepatan. Nah, dalam pernikahan itu ada tikungan-tikungan tajam yang kita harus perhatikan. Nah, tikungan tajam ini kalau kita nggak perhatikan bablas kita pasti. Ya, tikungan tajam pertama yang harus diperhatikan setelah menikah yaitu tadi seperti yang saya bilang, pada saat istri hamil itu tikungan tajam, punya anak pertama itu tikungan sangat tajam karena ada begitu banyak perubahan yang harus terjadi di situ, dan kalau kita nggak sadar, kita tetap full speed, ya amblas pasti. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya adalah tikungan tajam yang berikutnya menurut saya adalah pada saat anak-anak mulai sekolah. Ya toh. Nah, sekarang musim pandemi beda, sekolahnya di rumah. Kalau dulu kan sekolahnya mesti keluar rumah, ya kan? Nah, bayangin,
terutama buat para wanita yang biasanya ada anak yang terus diopeni selama 45 tahun di rumah, terus setiap pagi ada yang harus diurusin, terus tiba-tiba ini anak sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang, dia tiba-tiba kehilangan urusan gitu karena anaknya ada di sekolah. Nah, itu kalau nggak di adjust dengan baik, ya bisa macam-macam yang timbul. Gitu. Ya bisa jadi consumerist, ya, bisa habisin waktunya ngeliatin online, belanja melulu, ya, beli yang enggak, atau bisa ngumpul bareng ibu-ibu yang lain, arisan, ya, ceritanya arisan tapi kemudian jadi tempat gosip, ya, tuh akhirnya mulai beda banding-bandingan suaminya dengan suami orang. Nah, mulai itu bisa macam-macam kemana-mana. Yang berikutnya, tikungan yang berikutnya adalah pada saat anak mulai besar, mulai tinggalkan kalian untuk kerja. Itu juga tikungan yang sangat tinggi, tajam. Karena apa? Karena kita tiba-tiba ada di rumah berduaan, gitu, karena anak-anak sudah meninggalkan kita. Nah, mungkin sebagian besar di antara saudara belum ada di tikungan yang situ, ya. Tapi saudara ada di tikungan pertama atau tikungan kedua yang kalau tidak diperhatikan akan membuat kesulitan yang sangat tinggi. Bisa kecelakaan di situ. Nah, Efesus pasal yang kelima, saya akan habiskan waktu saya di sini, sisa 6-7 menit lagi kalau saya nggak salah. Oh enggak, masih ada. Oke, saya masih punya waktu. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Ya, saya mulai dari situ. Biasanya orang kalau khotbah ayat 22. Saya menghindar dari ayat 22 langsung, karena menurut saya lebih baik kita mulai dari ayat 20, karena ayat 20 bilang seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Teman-teman, mengucap syukur ini supernatural, ya, gitu. Tidak alami. Mengeluh itu alami. Kalau kalian punya anak, kalian nggak usah ngajar anak kalian untuk mengeluh, dia bisa sendiri. Tapi untuk bersyukur itu harus diajar. Betul nggak? Karena nggak alami, nggak natural, nggak alami. Seringkali kalau saya suruh anak saya mengucap syukur gitu, ya, dia tanya balik, gitu, apanya yang perlu diucapin syukur, Dad? Ya, kemudian saya harus ingatkan dia akan hal-hal baik, akan hal-hal yang akan berkat yang dia terima dan lain sebagainya. Baru dia bilang, oh iya betul juga. Nah, kita nggak mungkin bisa mengucap syukur kalau mata kita selalu melihat yang negatif. Nggak mungkin bisa. Ya. Tapi kita terlatih untuk melihat yang negatif. Nah, makanya dalam pernikahan, kalau kita nggak belajar untuk melihat yang positif dari pasangan kita, kita sulit untuk bisa mengucap syukur. Yang ada pernikahan kita penuh dengan pertempuran, penuh dengan keluhan, ya, penuh dengan kenapa sih orang suka konseling? Saya nggak suka terima orang konseling. Terus terang, dari awal saya jadi gembala sidang, saya bilang saya nggak terima konseling. Bodoh amat, saya nggak terima konseling aja. Gitu, ya. Karena saya bilang saya ini seorang pilot nggak boleh diganggu. Ya, kalau pilot diganggu, ambruk semua tuh, pesawat bisa jatuh semua. Pilot nggak boleh diganggu. Kalau mau ganggu stewardess di belakang. Gitu. Jadi saya nggak mau terima konseling. Dan akibatnya karena saya nggak mau terima konseling, jadi saya harus mendidik begitu banyak leaders yang sanggup untuk terima konseling gantiin saya. Karena apa? Karena kalau orang konseling itu selalu cerita, dia punya cerita sendiri. Ya, one side of the story, ya. Selalu sisi cerita dia sendiri yang dikonselingin, yang dia utarakan. Ya toh. Tapi selalu ada two sides of the story, selalu ada dua sisi dari sebuah poin. Nah, saya nggak tahu hidup dia seperti apa. Saya nggak tahu pernikahan dia seperti apa. Apalagi sekarang jemaatnya sudah besar, saya nggak mungkin bisa tahu satu-satu. Sedangkan ketua selnya lebih ngerti. Ketua sel grupnya lebih ngerti hidup suami istri ini seperti apa.
Nah, kalau dia mau konseling sama saya, kan saya dibohongin juga gampang aja saya dibohongin. Dia mau cerita, dia udah begini, dia udah begitu, dia udah begini, istrinya terus yang salah, istrinya memang bego, istrinya memang apa nggak tahu diri. Wah, dia bisa cerita macam-macam. Nah, saya nggak tahu apa-apa. Saya bisa dengan mudah saya bisa salahkan istrinya, betul nggak ya? Makanya saya nggak terima konseling. Saya nggak mau salah. Tapi kalau dia konseling sama ketua sel grupnya kan ngerti hidupnya seperti apa. Ya, nah kalau ketua sel grupnya nggak bisa menyelesaikan, nah dia plus ketua sel grupnya baru ngadep ke saya. Ya, jadi dia nggak bisa cerita sembarangan karena saya bisa counter sama ketua sel grupnya. Benar ya ceritanya? Itu. Ya. Nah, orang kalau mau apa namanya? Konseling kan yang diceritain cuman bagusnya dia aja. Dia nggak mau cerita dan dia ceritain jeleknya orang lain. Gitu. Nah, kita nggak mungkin bisa mengucap syukur kalau kita begitu. Ya, nah, berapa kali sudah saya coba waktu kita bikin seminar di JPCC sendiri nih, saya bikin seminar. Ya ini kalau ini dalam satu kelas gitu ya, saya bagi kertas gitu ya, saya bagi kertas kayak gini nih, saya bagi kertas, saya suruh mereka tulis ya 5 atau 10 kelebihan yang positif dari pasanganmu. Kemudian tulis 5 atau 10 yang negatif dari pasanganmu atau kelemahannya. Saya kasih waktu 3-5 menit lah. Habis itu segera dikumpulin. Itu udah terjadi berkali-kali saya lakukan. Itu tulis kelemahan cepet banget. Dikasih 5 malah kurang katanya. Dikasih 10 masih kurang. Ya, tuh. Tapi kalau disuruh nulis kelebihan, aduh lama mikirnya apa ya kelebihan dia ya. Dikasih 5 cuma bisa tulis 2, dikasih 10 poin cuma bisa tulis 3 gitu ya. Itu bukti bahwa kita tidak terlatih untuk melihat kelebihan orang. Ya. Kita nggak terlatih untuk melihat kelebihan orang. Nggak terlatih untuk melihat kelebihan pasangan kita. Nah, makanya kita nggak bisa mengucap syukur. Nah, jadi kalau saudara mau mengucap syukur, mulai sekarang belajarlah untuk melihat kelebihan pasanganmu. Ada orang yang waktu saya ngajar gini bilang gini, Pak, tapi saya pikir-pikir ya, nggak ada loh kelebihan dia. Saya bilang, hey, dia masih pulang ke rumah nggak? Masih. Nah, itu satu kelebihan. Dia masih tahu rumahnya di mana. Dia masih mau pulang ke rumah. Kamu harus bersyukur dia mau pulang ke rumah. Oh iya juga, Pak ya. Iya, daripada banyak ada yang nggak pulang-pulang, nggak tahu rumahnya di mana, lupa rumahnya di mana. Nah, saya bilang itu kan, kamu bisa mengucap syukur. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini perlu dibantu untuk bisa mengucap syukur, karena kita nggak terlatih untuk mengucap syukur. Ya, toh? Nah, mulai sekarang, coba lihat. Gitu. Pasti ada, kalau kita lihat pasti ada. Gitu. Ya, toh? Kebiasaan dia yang baik, mamanya. Kalau dia bangun tidur langsung sikat gigi dulu, itu satu hal yang perlu diucapin syukur, karena ada yang bangun tidur main langsung makan aja nggak sikat gigi gitu ya toh. Ada yang tidur nggak pernah cuci kaki dulu, kalau dia suamimu cuci kaki ya terima kasih bilang wah kamu luar biasa. Nih, ingat ini prinsipnya, sesuatu yang dipuji, sesuatu yang dirayakan akan diulang ya, sesuatu yang dipuji, sesuatu yang dirayakan itu akan cenderung diulang. What you celebrate will be repeated, itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya toh? Dalam mendidik anak juga demikian. Orang tua itu expert, ahli dalam menunjuk kesalahan anaknya. Kamu nih ya, kamu nih ya, kamu nih ya, yang ditunjuk kesalahannya semua. Tapi giliran itu anak melakukan yang benar, nggak pernah dipuji. Jadi ini anak nggak tahu yang benar itu yang seperti apa, dia nggak tahu. Sama suami juga nggak tahu, istri juga nggak tahu yang benar itu yang seperti apa, sebab yang diomongin yang salah melulu. Tapi kalau kita setiap kali dia melakukan yang benar kita puji, dia langsung tahu, oh itu toh targetnya. Oh itu toh yang menyebabkan pujian itu muncul. Karena semua orang, termasuk saya, suka dipuji. Orang Tuhan aja suka dipuji kok. Nah kita kan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu suka dipuji. Dia bertahta di atas pujian umatnya. Dikatakan kan begitu.
Ya kan? Jadi puji, kalau kamu nggak puji, nggak akan diulangi. Jadi biasakan ini dalam setelah hari ini. Ingat-ingat, kalau kau senang dengan kelakuan suamimu atau istrimu, puji dia. Kasih tahu, saya senang kalau kamu seperti ini. Saya senang kalau kamu seperti ini. Bukan cuma di dalam conversation aja, sampai dalam soal urusan ranjang pun kamu harus berani ngomong, saya senang kalau seperti ini. Saya nggak senang kalau seperti ini. Saya senang kalau seperti ini. Saya tidak senang kalau seperti ini. Jadi pasangan kita tahu apa yang dia senang, apa yang dia tidak senang. Kemudian dikatakan ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendahkan diri ini berarti ya saling menunduk lah gitu. Saling menjunjung sebetulnya. Saya ini cukup tinggi ya, tinggi saya 181 cm. Gitu. Kalau saya rendahkan diri saya lihat istri saya lebih tinggi dari saya. Betul nggak ya? Merendahkanlah dirimu, itu artinya apa? Anggap orang lain lebih penting dari kamu. Anggap pasanganmu lebih penting dari kamu. Ya kan? Baru kemudian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seringkali ayat ini dipotong. Pokoknya istri harus tunduk pada suami. Jangan di-korting ayatnya. Ayatnya itu nggak berhenti sampai di situ. Seperti kepada Tuhan. Gitu. Ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi, tunggu dulu. Istri mana yang nggak mau tunduk kalau suaminya terlatih untuk mengucap syukur. Terlatih untuk melihat hal yang positif dari dia. Otomatis, kok nggak usah minta, dia nunduk sendiri. Karena dia merasa dia dihargai, dia merasa dia dicintai. Gitu. Nggak usah dituntut, dia akan dengan sendirinya submit. Ya, toh? Karena sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, toh? Jadi kalau istri dituntut untuk tunduk pada suami, tanya apakah suami juga sudah seperti Kristus menyerahkan dirinya. Ya, berani berkorban buat istrinya gitu. Ya. Kristus itu mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Mandi itu supaya kita bersih, betul nggak ya? Mandi itu supaya kita segar. Ini ada yang belum mandi? Dari tadi pagi. Mandi itu supaya kita bersih. Mandi itu supaya kita segar, gitu ya. Mandi itu supaya kotor bisa hilang, gitu. Nah, yang memandikan istri kita itu adalah perkataan kita. Firman itu adalah perkataan. Ini ada yang mic-nya belum matiin. Tolong mic-nya dimatiin. Yang lain. Atau kalau Anda yang mau bicara, silakan, saya diam. Karena kalau dua-dua bicara, kita nggak bisa bicara. Jadi, mandi itu untuk bersihin. Dikatakan memandikannya dengan firman. Firman itu perkataan. Jadi perkataan suami itu membersihkan, menyucikan, menyegarkan istrinya. Tapi kalau kita keluar yang dari suami keluar perkataan-perkataan yang negatif, perkataan yang terus menuntut, perkataan-perkataan yang apalagi yang mengutuki dan lain sebagainya, istri nggak merasa bersih, nggak merasa penat, malah merasa keringetan, yang merasa kotor gitu. Dikatakan supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Artinya, perkataan kita itu, perkataan suami itu buat istri kelihatan cemerlang atau kelihatan berkerut. Perkataan suami sama istrinya itu membuat istrinya kelihatan segar, kelihatan bersinar, atau sebaliknya. Kelihatan dia awet muda, atau kelihatan dia jadi tua sebelum waktunya. Kemudian dikatakan,
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab orang tidak pernah membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya nggak punya waktu, ya. Waktu saya tinggal 5 menit. Nah, dikatakan ayat 32, rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dan ini saya mau berhenti sebentar di sini. Banyak orang nggak tahu bahwa pernikahan kita itu adalah contoh atau blueprint cetak biru daripada hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu sebabnya kenapa banyak pernikahan itu jadi target si jahat untuk dihancurkan. Karena kalau blueprint-nya hancur, kita nggak bisa bayangkan bangunannya kayak apa. Betul nggak ya? Tahu blueprint ya? Semua tahu blueprint nggak? Kalau saudara mau bangun apa aja, mau bangun rumah, atau mau bangun building ya, bangunan ya, saudara harus gambar dulu kan. Arsitek biasanya yang gambar itu. Nah, yang digambar itu namanya blueprint. Ya, cetak birunya. Meskipun tanahnya belum diuruk ya, pembangunan belum dimulai, tapi kalau blueprint-nya ada, kita bisa bayangkan bangunannya kayak apa, kamar saya di mana nanti, dapur di mana, garasi di mana, itu blueprint. Nah, kalau blueprint-nya rusak, kita nggak bisa bayangkan bangunannya kayak apa. Nah, pernikahan saudara itu adalah blueprint, pernikahan saya itu blueprint antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, kalau pernikahan saudara dan itu baik, blueprint-nya jelas, maka anak-anakmu serta cucumu tidak akan kesulitan untuk mengenal kasih Kristus. Dia cukup lihat bagaimana engkau memperlakukan istrimu, bagaimana istrimu memperlakukan engkau. Dari situ mereka dapat ide, oh, Bapa di surga itu seperti itu. Maka mereka tidak akan menjauh dari Tuhan. Mereka akan dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti. Menikah itu hanya sekedar menikah aja, tapi nggak ngerti buat apa dia menikah, mengapa dia harus menikah, dan apa yang dimaui dari pernikahannya. Itu yang Tuhan mau, supaya pernikahan kita jadi blueprint. Dan yang terakhir katakan, bagaimanapun juga bagi yang masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Seorang istri yang tidak dikasihi, tidak bisa dimotivasi untuk menghormati suaminya. Seorang suami yang tidak dihormati, tidak bisa dimotivasi untuk mengasihi istri. Sebaliknya juga demikian. Seorang istri yang dikasihi akan merespon dengan hormat terhadap suaminya. Seorang suami yang dihormati akan merespon dengan kasih terhadap istri. Ada sebuah buku judulnya Love and Respect. Ya, buku ini buku sekuler sebetulnya, hasil riset yang dilakukan selama 20 tahun di University of Washington, Universitas Washington di Amerika Serikat. 20 tahun. Research ini dilakukan atas 2.000 pasangan. Mereka ingin cari tahu apa sih the main ingredient, bahan pokok utama dari sebuah pernikahan yang berhasil. Nah, setelah 20 tahun research dilakukan atas 2.000 pasangan, mereka keluar dengan satu statement bahwa untuk pernikahan yang baik, ini yang harus terjadi. Love and respect. Istri itu harus menerima kasih, suami harus menerima hormat. Bukan berarti suami nggak perlu dikasih, tapi bahasanya suami tentang kasih itu lebih dinyatakan dalam bentuk hormat. Demikian juga istri, bukan berarti istri nggak boleh dikasih hormat, tidak harus dihormati, tetapi istri menerjemahkan hormat itu sebagai kasih. Tanpa mereka tahu, sebetulnya Alkitab sudah tulis itu dalam Efesus 5 ayat yang terakhir. Nah, karena ada seorang hamba Tuhan yang mengerti, maka dia tulis buku. Judulnya Love and Respect. Nah, ini adalah aturan main dalam sebuah pernikahan. Kalau saudara nggak ngerti aturan main, maka saudara nggak bisa menikmati sebuah pertandingan. Betul nggak ya?
Saya itu dulu nggak ngerti aturan main golf itu seperti apa. Ya, saya pikir ngapain sih orang ya di lapangan yang luas, rumput hijau, ya, ambil bola kecil, ya, dipukul sekencang-kencangnya, habis itu dia cari sendiri. Kemana tadi gua pukul? Habis itu dia udah ketemu, dia pukul lagi kencang-kencang. Ya, dia cari lagi. Ngapain ngabisin waktu 4-5 jam seperti itu? Saya nggak bisa ngerti. Sampai suatu hari saya itu dijebak atau pelayanan di Australia sama orang-orang bule, dijemput jam 5 pagi, dia ajak ke lapangan golf, dikasih stick golf, diajarin main golf, disuruh main sama mereka. Itu pertama kali, kalau nggak digituin saya nggak mungkin belajar main golf, karena saya pikir ini olahraga apa ini? Saya suka olahraga, tapi saya pikir golf bukan olahraga. Nah, dari situ saya kemudian tertantang, karena menurut saya sekarang ini adalah salah satu olahraga yang paling sulit yang pernah saya pelajari. Nah, karena saya belajar aturan mainnya, sekarang saya bisa menikmati. Jadi jangan heran kalau saya bisa nonton televisi, lihat orang bertanding golf. Sesuatu yang saya nggak pernah bisa pikir dulu bahwa saya bakal melakukan hal itu tersebut. Karena boring banget kalau saudara nggak ngerti. Diam aja, lapangannya diam, sepi, televisi saudara nggak akan bunyi apa-apa, tiba-tiba bunyi tok, gitu aja udah, tok. Udah, nggak ada keramaian. Kalau bulu tangkis kan sibuk tuh orang, wow, teriak-teriak. Kalau golf cuma gitu aja, tok, udah, diem semua, terus jalan, cari bolanya di mana. Tapi orang menikmati kalau dia tahu aturan mainnya. Banyak orang nggak bisa menikmati pernikahan mereka karena mereka tidak tahu aturan mainnya. Nah, waktu saya habis, saya tutup dengan ini. Supaya saudara ingat, coba kita ini kan sebagai mempelai Kristus. Dia sebagai pria mempelai laki-laki, betul kan ya? Kita ini gerejanya mempelai wanita, betul nggak ya? Nah, kalau kita ketemu dalam hadiratnya, ya dalam sebuah kebaktian, kalau kita ketemu, itu yang pertama kali kita lakukan apa dalam kebaktian? Memuji Tuhan, ya kan? Memuji pengantin laki-laki, memuji dia, ya kan? Memuji dia. Karena dia suka dipuji, dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dikatakan demikian. Sama, ini para wanita yang hadir di sini. Suamimu rindu pujianmu. Iya Pak, tapi dia nggak layak dipuji. Hei, tunggu sebentar. Ini bukan urusan layak nggak layak. Ini urusan karena kita ini blueprint-nya Tuhan pernikahan kita. Puji aja dulu, coba lihat apa yang terjadi. Jangan sampai dia dipuji sama wanita lain. Nah, itu lebih repot. Jangan tunggu wanita lain dipuji dia lebih daripada engkau. Nah, nanti kalau kemudian dia malas pulang ke rumah, pulangnya ke rumah wanita itu engkau yang ribut. Ya kan? Karena engkau nggak pernah puji dia. Nah, kalau dia dipuji, firman Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan dipuji, dia bertahta di atas pujian umatnya. Betul nggak ya? Kemudian yang ditunggu apa? Yang ditunggu adalah firman. Betul kan ya? Kita kemudian habis memuji Tuhan, habis worship dia, kemudian kita apa? Kita duduk dengerin apa? Dengerin firman Tuhan. Kan gitu kan kalau kebaktian kan gitu kan. Ya kan? Karena firman Tuhan itu sangat berarti buat kita. Betul nggak ya? Sebagai mempelai wanita. Nah, tadi saya udah tolong para wanita, para pria. Sekarang saya tolong para wanita. Para pria, saya kasih tahu, omonganmu itu, perkataanmu itu yang dipegang sama wanita, sama istrimu. Nah, kalau omonganmu nggak bisa dipegang, ya jangan salahkan kalau dia kemudian curiga dan tidak bisa percaya kepada engkau. Tuhan itu omongannya bisa dipegang, dia setia. Omongannya benar, dia menepati janjinya. Jadi pastikan sebagai suami, kita juga harus pegang omongan kita, harus bisa dipegang. Harus bisa dipercaya. Kalau kita ngerti konsep ini, maka pernikahan kita bisa nikmati. Bukan berarti nggak akan ada masalah, tetapi kita bisa nikmati. Sekian, waktu saya sudah habis, saya kembalikan kepada
yang berwenang di sini.